Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat panitia penyelenggara peringatan Nuzul Quran Masjid Nurul Ilahi Dusun Garda. Yang terhormat ketua petugas dan pegawai Masjid Nurul Ilahi. Yang terhormat tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang terhormat ibu-ibu pengajian yang hadir pada malam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Dalam rangka peringatan Nuzul Quran yang kesekian kalinya. Salawat dan salam moga-moga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang setia hingga kini. Berdirinya saya di sini bukan berarti saya yang paling hebat, bukan juga saya yang paling pintar, bukan pula saya yang paling pandai, apalagi saya yang ingin menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sama sekali tidak. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama yang berkaitan tentang 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, kita sekarang sedang berada di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang dimana pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dikenal dengan hari pembebasan dari api neraka jahanam. Barang siapa yang beriktikaf di malam hari pada 10 hari di bulan Ramadan, maka ia telah dijauhkan dari api neraka sebanyak 3 sungai. Jarak antara sungai ke sungai itu adalah perjalanan 500 tahun dengan jalan kaki. Jadi kalau 3 sungai 1500 tahun dengan perjalanan kaki. Ketika Sayyidina Umar sedang beriktikaf di malam hari pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, salah satu sahabat memerlukan bantuan. Langsung Sayyidina Umar bangkit dari iktikafnya dan langsung membantu salah satu sahabat yang memerlukan bantuan ini. Lain sahabat pun berkata, "Sayang sekali engkau Sayyidina Umar, kau telah dijauhkan dari api neraka sebanyak 1500 tahun perjalanan. Tapi engkau berhenti karena ada yang memerlukan bantuan." Mendengar hal itu, Rasulullah berkata, "Barang siapa yang membantu orang lain dengan ikhlas, maka ia telah dijauhkan dari api neraka sebanyak 30 sungai." Jadi, tinggal dikalikan saja. 500 kali 30 sama dengan 15.000 tahun perjalanan dengan jalan kaki. Riwayat ini menerangkan bahwa pentingnya dalam hal tolong-menolong dan dalam hal kebaikan. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan keburukan. Masih banyak lagi kebaikan yang terkandung dalam bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahrin. Sungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an pada bulan kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1 bulan. Makanya kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dengan cara memperbanyak sholat sunat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya
Jadi kita juga harus proaktif untuk mengalami proses ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin mengulangi apa yang telah saya sampaikan di Masjid Miftahul Rahmah 2 hari yang lalu, khususnya kepada adik-adik sekalian. Ayo kita belajar ngaji, jangan sampai kita tidak ngaji, karena belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah buku panduan kita di dunia. Makanya saya mengibaratkan Allah menciptakan dunia dan seisinya itu dengan buku panduan, yaitu Al-Quran dan hadis. Apa yang terjadi jika kita tidak mempelajari buku panduan ini? Biasanya kita tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua, bahkan kita tidak segan-segan untuk membantah dan melawannya. Ingatlah, doanya orang tua itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, kami yang ada di sini adalah hamba-Mu yang lemah, yang mudah diperdaya oleh syaitan, sehingga kami enggan mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Padahal kami mengetahui bahwa kami tidak dapat menghitung nikmat-Mu ya Allah. Oleh karena itu, berilah kami kesehatan jasmani dan rohani, agar kami dapat jalani hidup ini dengan sempurna, sesuai dengan tuntunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, terimalah ibadah kami, cukupkanlah rezeki kami, sehatkanlah keluarga kami, lindungilah kami dari azab-Mu yang ada di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ilahi Rabbi, ampunilah